Halo, perkenalkan nama saya Keza Tabita Valentina Tambunan. Di sini saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 9 semester 2, yaitu masa reformasi. Yang pertama ada pengertian reformasi. Reformasi merupakan salah satu bagian terpenting dari sejarah Indonesia, maka dari itu tidak ada salahnya bagi kita untuk memahami pengertian reformasi. Menurut KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai sejarah serta dampak reformasi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Reformasi berasal dari kata re dan formasi, bermakna susunan dan kembali, sehingga dapat diartikan sebagai susunan kembali. Informasi adalah suatu gerakan sosial dan politik yang bertujuan melakukan perubahan sistem, kebijakan, atau institusi yang dianggap tidak adil, korup, atau otoriter oleh rakyat untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan, transparansi, dan demokrasi yang lebih baik. Reformasi di Indonesia dimulai sebagai hasil dari tekanan yang semakin meningkat terhadap rezim otoriter yang berkuasa pada saat itu, yaitu Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim Soeharto ditandai dengan praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan ketidakadilan politik yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Peristiwa yang memicu reformasi dimulai pada tahun 1997 dengan krisis keuangan Asia yang menguncang ekonomi Indonesia. Krisis ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem ekonomi dan korupsi yang meluas di negara tersebut. Protes dan demonstrasi massa yang mengkritik pemerintahan Soeharto pun semakin meningkat. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 ketika mahasiswa dan masyarakat umum turun ke jalan dalam apa yang dikenal sebagai tragedi Trisakti. 4 mahasiswa tewas dalam aksi tersebut, dan kejadian ini memicu kemarahan dan aksi protes yang lebih besar lagi. Dalam suasana ketegangan sosial yang semakin meningkat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Posisinya kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang menjadi presiden ketiga Indonesia. Habibie mengambil langkah-langkah reformasi untuk mengatasi tuntutan rakyat, termasuk melonggarkan pembatasan kebebasan pers, mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta mengumumkan pemilu yang bebas dan adil. Perubahan politik yang signifikan terjadi pada tahun 1999 ketika dilaksanakan pemilihan umum yang mencakup pemilihan presiden dan parlemen. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden keempat Indonesia yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001 setelah Wahid diberhentikan melalui mekanisme impeachment. Reformasi politik terus berlangsung dengan adanya revisi konstitusi pada tahun 2002 yang mengubah sistem politik Indonesia menjadi lebih terdesentralisasi. Dampak reformasi di Indonesia sangatlah luas dan beragam, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa dampak penting dari reformasi di Indonesia. Reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik dan demokrasi. Sistem politik Indonesia menjadi lebih terbuka dan inklusif. Dengan adanya pemilihan umumnya yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan kebebasan media yang lebih besar. Reformasi telah memperkuat perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Adanya perubahan hukum dan pendirian lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan KPK telah meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap HAM, serta memberantas korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Reformasi membawa perubahan besar dalam bidang media dan informasi. Kebebasan pers yang lebih besar memungkinkan media untuk beroperasi secara independen dan melaporkan berita secara lebih transparan. Kemajuan teknologi informasi juga memungkinkan peran penting dalam mempercepat akses publik terhadap informasi.
Reformasi juga memiliki dampak signifikan dalam bidang ekonomi dengan pembukaan pasar dan liberasi ekonomi. Indonesia berhasil menarik investasi asing yang lebih besar, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Reformasi juga memicu kebangkitan sosial dan budaya di Indonesia. Masyarakat menjadi lebih terbuka dalam menyuarakan aspirasi dan identitas budaya mereka. Sekian dari materi tentang pengertian masa reformasi. Sekian dari saya, terima kasih.